Dasar hukum dari ketentuan pasal 80 kompilasi adalah surat An-Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki dari sebagian yang lain atau wanita, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara di balik pembelakangan suami. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Selanjutnya juga terdapat dalam surat At-Talaq ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra, yang artinya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Quran Surah At-Talaq ayat 7. Selanjutnya, adapun kewajiban istri dalam UU Perkawinan pasal 34 diatur secara garis besar pada ayat 2. Dalam kompilasi diatur secara lebih rinci dalam pasal 83 dan 84. Untuk yang pertama yaitu pasal 83, yang dimana poin pertama itu membahas tentang kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Kemudian poin yang kedua, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada pasal 83 ini kompilasi hukum Islam menerangkan tentang kewajiban Islam dalam rumah tangga seperti berbakti kepada suami dan menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan baik. Selanjutnya pada pasal 84 poin yang pertama yaitu istri dapat dianggap nuzus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. Kemudian yang kedua, selama istri dalam nuzus, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf A dan B tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Kemudian yang ketiga, kewajiban suami tersebut pada ayat 2 di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nuzus. Kemudian yang keempat, ketentuan tentang ada atau tidaknya nuzus dalam istri harus didasarkan atas bukti yang sah. Pada pasal 84 kompilasi hukum Islam menjelaskan istri nuzus karena istri tidak mau melaksanakan kewajiban, maka kewajiban suami terhadap istri menjadi gugur. Namun apabila istri sudah tidak lagi nuzus, maka kewajiban suami istri berlaku kembali. Sekian presentasi dari hasil diskusi kami, kelompok kami. Kemudian kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu dalam pernikahan suami wajib memimpin dan melindungi istri serta segala keperluan keluarga. Sedangkan wanita di sisi kaum pria adalah laksana organ tubuh dalam raga yang satu. Seorang suami sebagai kepala sedangkan istri sebagai badannya.
Di dalam Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada pasangan suami istri tentang bagaimana semestinya membina rumah tangga agar dapat mendatangkan sakinah, mawadah, dan warahmah dalam rumah tangga. Tentu caranya tidak lain dengan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Sekian dan terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah atau dalam materi yang kurang lengkap, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.